Supaya memasuki tahun yang baru kita semakin sadar. Merubah cara pengiringan kita kepada Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh dalam pengiringan kita kepada Dia. Bukan seperti di tahun-tahun yang lalu, bahkan tahun yang baru kita lewati. Tapi kita semakin sungguh-sungguh dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Semua potensi yang ada pada diri kita, kita ingin berikan untuk menyenangkan Tuhan. Seperti seorang istri yang ingin memberikan yang terbaik dan terindah bagi suaminya. Di-on-kan. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Semua sehat? Amin. Kita imani Tuhan terus jaga pelihara kita. Sore ini saya ingin melanjutkan bahasan 2 minggu lalu, sebab bahasan itu belum selesai, dan ini bagian kelanjutannya dengan tema Sang Penguasa Dunia. Kita tahu bahwa yang dimaksud penguasa dunia di sini tidak lain adalah Antikristus. Sebenarnya penguasa dunia itu adalah manusia, saudara. Sebab kalau kita lihat ketika Allah menciptakan manusia dan memerintahkan kepada manusia untuk beranak pinak dan menjadi penguasa di muka bumi ini. Berkuasa atas semuanya yang ada di bumi. Mengelola semua ciptaan yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Tetapi sayang, bagaimana iblis mengecoh manusia begitu rupa, sehingga manusia terperdaya dan kekuasaan itu jatuh di tangan iblis. Dan di akhir zaman, iblis berdasarkan kitab Wahyu pasal yang ke-13, bagaimana dia memberikan sepenuhnya kepada Antikris, kepada manusia yang akhirnya bergelar Antikristus itu, baik kekuatannya, kekuasaannya, dan kedudukannya begitu rupa. Sangat mengerikan, saudara. Tetapi kita akan melihat bagaimana ending daripada sang penguasa dunia ini melalui kebenaran firman Allah yang akan kita pelajari. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita fokuskan perhatian kita kepada firman Allah dan izinkan Roh Kudus berkarya dalam diri kita, memberikan pengertian bagi kita sekalian. Kali ini sebelum mengawali penyampaian khotbah, saya ingin mengajak saudara memperhatikan kitab Daniel pasal yang kedua. Saudara bisa memperhatikan tentang bagaimana penguasa dunia itu diceritakan, digambarkan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-49. Tetapi untuk menyingkat waktu, saya ajak saudara langsung memperhatikan ayat 31. Daniel pasal yang kedua, ayat 31 sampai ayat yang ke-34. Kalau bisa ditampilkan ayat ini supaya jemaat bisa melihat, memperhatikan khususnya
yang tidak membawa Alkitab. Demikian firman Allah. Ya Rajaku, ya Raja maksud saya, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung itu tinggi, berkilau-kilauan, luar biasa. Tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua. Kepalanya dari emas tua. Dada dan lengannya dari perak. Perut dan pinggangnya dari tembaga. Sedang pahanya dari besi dengan kakinya. Sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Ayat 34 perhatikan. Sementara Tuanku melihatnya, terkagum-kagum melihat patung yang luar biasa itu. Terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sehingga remuk. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu masih mengingat 2 minggu yang lalu kita telah bahas tentang penguasa dunia dari versi kitab Daniel pasal 7 ayat 1 sampai 28. Walaupun kita tidak membaca keseluruhannya. Tentang munculnya 3 penguasa dunia yang bagi kita sekarang hidup di akhir zaman, ketiganya ini telah digenapi di dunia ini. Kemunculannya sudah dimunculkan saudara. Dan ketiga kerajaan tersebut kita sudah bahas pada 2 minggu yang lalu. Yang pertama mengacu kepada kerajaan Babel. Yang kemudian ketika Babel jatuh, muncul kerajaan dunia yang kedua, yaitu Media dan Persia. Dan setelah Media dan Persia jatuh, muncul digantikan dengan yang ketiga, yaitu Yunani. Sesudah itu saudara, saya jelaskan kepada saudara bahwa tidak muncul lagi yang lain. Kenapa? Karena masih ada satu penguasa dunia lagi yang belum digenapi kemunculannya. Tetapi dia pasti muncul, digenapi sesuai firman Allah. Dan penguasa yang terakhir itu tidak lain adalah Antikristus. Sekarang dia belum muncul. Kenapa belum muncul? Kalau kita selidiki firman Allah lebih jauh nanti. Karena ada yang menahannya. Siapa yang menahannya? Tidak lain adalah gereja yang sempurna. Kalau gereja sudah datang kepada kesempurnaan, barulah dia akan berkuasa di muka bumi ini. Tetapi endingnya akan dikalahkan oleh Yesus seperti yang nanti akan kita bahas dan jelaskan. Tetapi selanjutnya perhatikan, kalau kita perhatikan pembacaan firman Allah, apalagi saudara membaca
secara keseluruhan. Pasal 2 kitab Daniel ini dari ayat pertama sampai 49. Di ayat-ayat itu dijelaskan secara detail, mulai dari kerajaan sampai, maksud saya dari kejayaannya, kerajaan-kerajaan atau raja-raja di dunia ini, sampai dengan kehancurannya, lewat mimpi yang cuplikannya kita baca tadi. Mimpi yang diterima oleh Nebukadnezar yang kemudian diartikan maknanya oleh Daniel. Maka susunannya kita lihat sedikit berbeda dengan apa yang kita bahas pada minggu lalu. Coba saudara perhatikan. Saya berbicara terlebih dahulu tentang jumlah penguasa kerajaan dunia yang mencolok, yang benar-benar pernah menguasai seantero dunia ini. Dalam penglihatan atau mimpi itu, Raja Nebukadnezar, dia melihat suatu patung yang begitu mulia dengan struktur atau susunan yang saudara bisa lihat. Walaupun tadi sudah baca mungkin kurang tangkap, saudara bisa lihat strukturnya atau susunannya sebagai berikut. Yang pertama saudara, sosok patung ini yang secara keutuhan berbicara tentang kerajaan-kerajaan dunia. Dari kemunculan pertama sampai nanti pada kehancurannya. Diawali dengan kemuliaan yang begitu luar biasa. Di mana patung itu dikatakan kepalanya terbuat dari emas murni, emas tua yang murni. Yang kalau kita komparasi dengan apa yang kita bahas 2 minggu lalu, sama. Inilah berbicara tentang kejayaan kerajaan Babel yang begitu luar biasa. Tetapi kemudian saudara, dia turun dan pada akhirnya jatuh. Lalu digantikan dengan raja dunia yang kedua, yang digambarkan dalam gambaran kedua. Setelah kepala itu lalu turun ke bawah, di mana dadanya katanya digambarkan seperti perak. Yang kita tahu berdasarkan sejarah dan seperti yang kita pelajari 2 minggu lalu, ini berbicara tentang kejayaan kerajaan Media dan Persia. Setelah Media dan Persia berjaya di muka bumi begitu rupa, dengan kekuasaannya yang luar biasa, maka dia pun berakhir dan digantikan saudara dengan raja yang lainnya sebagai penguasa dunia ini yang digambarkan dari dada turun ke perut dan pinggangnya saudara, yang katanya terbuat bukan lagi dari tembaga, tetapi turun lagi. Bukan lagi dari perak, tetapi turun lagi dari tembaga. Yang tidak lain adalah gambaran pengganti penguasa dunia berikutnya, yang tidak lain adalah Yunani. Setelah sekian lama Yunani berjaya, saudara, maka diganti lagi. Dan kali ini, saudara, berdasarkan struktur dari perut dan pinggang turun ke paha, di mana dikatakan pahanya itu terbuat dari besi. Jadi saudara lihat, emas, perak,
tembaga, terus perak, tembaga, besi. Yang tidak lain, saudara, adalah berbicara tentang kerajaan Roma. Loh, kenapa di sini muncul? Di 2 minggu lalu, dalam kitab Daniel pasal yang ke-7 kita tidak bahas ini. Saya harap saudara tunggu sebentar. Kita langsungkan saja kepada kerajaan yang terakhir. Di mana yang paling akhir, yaitu berbicara tentang kaki. Dijelaskan saudara, bahwa kaki itu terbuat dari besi bercampur tanah liat. Inilah kerajaan dunia di akhir zaman. Yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, dimungkinkan generasi ini, khususnya kaum milenial, tapi siapa tahu juga yang parubaya, akan melihat kenyataan ini digenapi. Yaitu saat di mana nanti tokoh dunia akan muncul. Dialah antikristus, penguasa dunia itu. Jujur saudara, tidak sedikit ketika hal ini dibahas di berbagai event. Para penanya bertanya, kenapa ada perbedaan antara pasal 7 dan pasal yang kedua? Di pasal 7 menjelaskan tentang 4 penguasa dunia. Dari yang pertama sampai antikris. Tetapi di sini, di pasal 2, ada 5 dengan kemunculan satu yang tidak kita bahas 2 minggu lalu, yaitu tentang kerajaan Roma. Tadi di ibadah pagi saya katakan, bila saya jelaskan di event seperti ini, saya harus, saudara, bijaksana dalam hal ini. Kenapa? Sebab sebaiknya bagian ini, saudara, saya jelaskan secara khusus. Sebab acara kita ditayangkan secara live streaming. Dan tidak sedikit orang, saudara, mengikutinya. Bahkan nanti mereka akan berpikir negatif tentang pribadi saya khususnya. Dan juga sinode gereja kita pada umumnya. Kenapa? Karena saya tidak bisa tidak akan berbicara tentang kompromistis. Sejarah menjelaskan tentang hal ini. Bagaimana saudara keadaan gereja sempat mengalami kondisi yang begitu menyedihkan. Gereja sejarah menjelaskan hal ini dan tidak bisa dibohongi. Karena ada kompromistis yang dilakukan oleh gereja. Gereja tertentu. Yang begitu rupa saudara membawa keruntuhan. Tetapi kita bersyukur dengan Pantekosta yang pertama. Sehingga kita melihat saudara, kegerakan kembali bekerja di muka bumi ini. Dan rencana Allah pasti digenapi. Dengan Pantekosta kedua, ketiga. Dan itu adalah janji Allah. Jadi untuk itu saya harap saudara bersabar. Khususnya nanti yang bertanya, tolong Pak Yos jelaskan tentang hal ini. Tentu saya tidak akan jelaskan di event seperti ini. Nah sekarang kita akan lihat saudara, sesudah jumlah
kita akan lihat bagaimana keadaan kemuliaan dari kerajaan dunia ini. Yang kita nanti akan tahu bagaimana kerajaan ini, siapa pemimpinnya, dan bagaimana keadaannya. Dari apa yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara, kemuliaan kerajaan dunia ini alami kemerosotan sampai nanti pada kehancurannya saat Yesus berjejak di muka bumi ini dan mengalahkan oknum yang satu ini dalam perang Harmagedon. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa keadaannya akan hancur lebur seperti yang saudara lihat tadi. Ketika ada batu yang terungkit menimpa kaki dari patung itu, lalu semuanya menjadi lebur hancur seperti debu. Demikian yang Yesus akan lakukan terhadap penguasa dunia dan kerajaan dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya ketika saya menjelaskan ini, pikiran saudara turut juga mengikutinya. Dan kita tahu bagaimana tentang keadaan dunia ini. Bahwa dunia tidak bisa menjadi harapan kita, tumpuan kita, dambaan kita. Karena jelas dikatakan firman Allah, selain keadaannya merosot, dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, dari tokoh ke tokoh, mulai dari emas yang mulia, kemudian turun menjadi perak, kemudian turun lagi menjadi tembaga, turun lagi menjadi besi. Setelah besi di zaman Roma, turun lagi menjadi besi bercampur tanah liat. Apakah kita sebagai pengikut Yesus adalah orang-orang yang bertumpu kepada dunia ini? Berharap kepada dunia ini yang sebentar akan menjadi lebur. Dan tidak sedikit ada orang-orang Kristen yang rela membuang imannya, yang rela melepaskan pengharapannya kepada Yesus karena berharap kepada dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah pengharapan kita satu-satunya. Dialah tumpuan kita. Dialah tempat di mana kita berlindung dan berharap. Dan berharap kepada Dia, kita justru akan dibawa kepada kemuliaan. Bahkan kemuliaan yang lebih indah lagi bersama dengan Dia. Tadi pagi saya katakan, tidak salah kita saudara mencari nafkah dari apa yang kita dapatkan melalui usaha di dunia ini. Kita membangun rumah, kita memenuhi kebutuhan. Tetapi kita tahu setelah kita pakai, kita akan tinggalkan semua. Tetapi jangan itu menjadi pengharapan kita. Bahkan membuat kita mengorbankan segalanya hanya karena yang sementara ini. Berikutnya saya ingin sampaikan yang ketiga. Kita telah
baca analogi kemuliaan kerajaan Babel yang digambarkan emas, kemudian menurun jadi perak, tembaga, besi. Tetapi sekarang perhatikan, di zaman yang ada di depan kita, ketika nanti antikris berkuasa, saat itu kemuliaan dunia digambarkan seperti besi yang bercampur dengan tanah liat. Berbicara tentang kemerosotan keadaan dunia ini dalam segala hal, dalam banyak hal. Tetapi saya berharap gereja tidak turut larut di dalamnya dan ikut merosot. Tetapi sebaliknya gereja semakin mulia, semakin mulia, semakin mulia. Sampai nanti pada akhirnya kita akan menjadi sama seperti dengan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana gambaran yang diberikan. Besi bercampur dengan tanah liat. Kompromistis. Yang saya katakan saya masih rahasiakan sampai sekarang. Kecuali saya jelaskan secara pribadi. Itu akan tergambar jelas di akhir zaman. Karena inilah cara yang digunakan oleh antikris untuk mempersatukan dunia ini. Yaitu dengan cara kompromis. Dan jangan kaget, salah satu yang mempersatukan itu. Maksud saya yang dipersatukan itu adalah bidang agama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau soal ekonomi dunia global dengan kesepakatan, saya yakin semua akan mengerucut ke sana. Tetapi sangat mengejutkan kalau hal ini juga akan menyangkut kompromistis di bidang agama. Bagaimana saudara kalau kita hidup sebagai orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, memegang kebenaran firman Allah, lalu kita mulai kompromikan ini. Wah, saya adalah orang yang paling celaka di hadapan Tuhan. Saya harus berdiri di garda paling depan, mempertahankan kemurnian kebenaran firman Allah, untuk tidak berkompromi dengan ajaran apapun di akhir zaman ini. Walaupun harus mengorbankan nyawa sekalipun. Tetapi seperti tadi pagi saya katakan, jangan kaget saudara, kalau sekarang sudah muncul dan akan muncul lagi yang mencengangkan. Salah satu yang memakai istilah gereja. Mereka juga mengaku sebagai orang-orang yang tadinya percaya kepada Yesus. Tetapi dia katakan Yesus belum menyelesaikan tugasnya secara tuntas. Maka merekalah yang melanjutkannya. Mereka mengaku sebagai orang-orang yang dipanggil secara khusus untuk meneruskan pelayanan Yesus. Dan mereka pakai label gereja Allah yang Maha Kuasa. Saya perdengarkan ketika dalam satu saat saya dan istri saya, kemudian saya lupa siapa yang setel itu, kemudian saya keraskan, saya katakan istri saya, dengar liriknya.
beatnya, nyanyiannya, penyanyinya dinyanyikan oleh orang yang suaranya merdu, saudara. Indah, nadanya persis seperti nyanyian gereja. Tetapi saudara tahu liriknya merupakan penghinaan yang begitu rupa terhadap Yesus. Penghinaan terhadap Alkitab yang kita imani, firman Allah. Dia mengatakan bahwa ini adalah penghalang untuk mereka. Karena dengan ini, jadi orang-orang Kristen menjadi tidak percaya aliran yang mereka sedang bawa. Dan saya lihat, saudara, ternyata di berbagai-bagai negara para pengikutnya sudah begitu banyak. Dan yang mencengangkan lagi, salah satu murid kami, ternyata dia ada di kampus sekolah Alkitab untuk menyusup, memasukkan hal ini. Tetapi oleh anugerah Tuhan, anak ini, saudara, bisa kami pecat begitu rupa. Tetapi dia punya kekokohan untuk tetap memperjuangkan. Rohnya adalah roh antikris, saya katakan demikian. Jadi saudara, dengan saya menyampaikan ini kepada saudara, kita harus mengerti bahwa kita bukan saja hidup di zaman yang penyakitnya kayak begini. Saya dengar dari beberapa daerah rekan-rekan sepelayanan dipanggil Tuhan. Bukan hanya satu di Salatiga, tapi dari berbagai-bagai tempat. Tetapi ada yang lebih mengancam kita lagi kalau kita tidak hati-hati, saudara. Yaitu tentang roh antikris ini. Seperti tadi pagi saya katakan, pada saat antikris berkuasa atau memerintah, semuanya akan bangga dengan upaya dan kebijakan perdamaian antikris yang berhasil begitu rupa. Sebab nanti, saudara, dunia betul-betul menjadi satu kesatuan di mana mereka tunduk kepada otoritas antikris begitu rupa. Karena antikris berhasil mempersatukan. Tetapi, dengar baik-baik. Ketika mereka euforia dengan kebanggaan pemimpin mereka yang mereka anggap hebat itu karena oleh tokoh yang satu. Yang satu itu yaitu antikris. Dunia ini kata mereka menjadi damai, benar-benar damai. Sehingga nyanyian mereka adalah nyanyian perdamaian karena kejayaan tokoh yang satu ini. Tetapi ketika mereka euforia dengan kedamaian, apa kata nubuatan firman Allah? Mari kita melihat firman Allah di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ketiga. Sekali lagi kita harus kagum terhadap firman Allah. Karena semua ditulis dengan lengkap dalam firman Allah. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Apabila mereka, siapa mereka? Pengikut antikris. Untung kita nggak masuk ke dalam. Jangan sampai masuk ke dalamnya. Biar itu mereka. Mereka mengatakan semuanya damai dan aman. Karena memang tokoh yang satu ini bisa menciptakan, bisa merealisasinya. Walaupun dengan otoriternya dia bertindak. Damai dan aman. Maka tiba-tiba, apa? Mereka, bukan kita.
ditimpa oleh kebinasaan. Karena saat itulah batu yang tidak disangka itu dikatakan terungkit. Lalu jatuh menimpa kaki yang terbuat dari campuran besi dan tanah liat itu. Sehingga menjadi hancur sama sekali. Lanjutkan, perhatikan. Ditimpa kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tidak ada yang luput dari kebinasaan. Tatkala Yesus batu itu akan datang dan menimpa mereka untuk menciptakan kehancuran yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya harus mempersempit saudara ruang bahasan ini dengan mengatakan kepada saudara, banyak pengikut Yesus yang bertanya, apalagi mendengar gembala yang terus mengingatkan jemaat, yuk kita sungguh-sungguh, yuk kita setia, yuk kita cari Tuhan. Jadilah pengikut Yesus yang sejati. Sampai ada yang bertanya, kenapa kita selalu diingatkan agar kita harus jadi pengikut Yesus yang sejati? Apakah tidak cukup kita mengikut Yesus dengan hanya percaya kepada Yesus? Bukankah syarat keselamatan hanya begitu sederhana diberikan oleh Tuhan? Saudara tentu ingat ayat yang ditulis dalam Yohanes 3 ayat 16, bukan? Cukup barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan binasa dan beroleh hidup yang kekal. Kenapa ini harus dipersulit dengan jadi pengikut Yesus yang sejati dan sebagainya? Saudara, tidak sedikit orang berusaha memojokkan saya begitu rupa. Tetapi sekali lagi, saya hanya menjawab berdasarkan firman Allah, bukan untuk membenarkan diri. Saya ajak secara khusus, mari kita lihat kitab Daniel pasal 2 ayat 34. Ayat yang sudah kita baca tadi. Yuk kita Daniel pasal 2 ayat 34. Sementara tuanku melihatnya. Ini kata Daniel kepada Nebukadnezar. Terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Perhatikan. Ketika Yesus datang kedua kali, bukan manusia yang datang. Dia adalah Allah. Allah dan Raja segala raja. Dia Allah yang maha kuasa. Selanjutnya apa? Lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu. Sehingga remuk. Sama sekali remuk. Lihat ayat yang ke-35. Maka dengan sekaligus diremukannya juga besi, tanah liat, tembaga. Jadi naik ke atas saudara. Perak dan emas. Dan semuanya menjadi seperti apa? Sekam. Aduh, sangat menyedihkan. Di tempat pengirikan seperti dedak saudara. Pada musim panas. Lalu angin menghembusnya. Sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan.
Tetapi batu yang menimpa itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemuliaan kerajaan dunia, lihat menurut ayat ini. Tidak tersisa, semuanya hancur, remuk. Tetapi lihat bagaimana kemuliaan Yesus. Dia yang akan menjadi raja di atas segala raja di muka bumi ini dalam kerajaan 1000 tahun. Bahkan nanti dalam selamanya-lamanya dalam kekekalan. Tidak ada raja lain, hanya satu yang kita tahu. Dialah Yesus, Raja di atas segala raja. Lebih jauh kita perhatikan. Dalam Daniel pasal 2 dijelaskan bahwa penghukuman yang Yesus akan lakukan pada saat Yesus datang kedua kali ialah seperti, saya ulang sekali lagi untuk mengingatkan saudara, batu yang terungkit menimpa patung itu. Di mana seluruh umat manusia di akhir zaman itu. Sebab keutuhan patung dari zaman ke zaman, saudara, secara periodik kita lihat kepala, dada, perut hingga paha, kaki. Dan yang terakhir dikatakan batu itu menimpa kaki. Jadi tidak ada yang terluputkan. Semua manusia yang ada di muka bumi, saudara, akan mengalami kehancuran seperti besi yang bercampur dengan tanah liat itu dijatuhi oleh batu. Seperti yang kita sudah baca, kemudian katanya semuanya menjadi lebur begitu rupa. Demikian keadaan manusia di muka bumi. Yang saya ingin tanyakan kepada saudara, untuk saya mengkonfirmasi ajaran yang saya sampaikan kepada saudara. Bukan ajaran saya, ajaran kami, gereja kami. Betapa pentingnya kita berjaga-jaga. Maka saudara, tidak ada cara lain untuk kita lolos dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Kita harus ikuti persis sama seperti yang firman Allah nubuatkan kepada kita. Saya rinci saja untuk memudahkan. Yang pertama, saudara, seperti saudara lihat dalam catatan di caption, saya pakai titik di situ, bagi kekasih-kekasih kita yang mati mendahului kita, di sisi lain mungkin kita takut, di sisi lain ada yang berduka cita. Tetapi saudara, kalau mereka sudah ada di dalam Yesus, justru mereka adalah orang yang berbahagia. Karena mereka tidak akan lagi melihat kengerian-kengerian seperti yang dinubuatkan oleh firman Allah tentang apa yang terjadi di akhir zaman. Saya harap please ya, saudara, dengan mendengar uraian saya ini, jangan kemudian saudara alami apa istilahnya itu, fobia, ketakutan dan sebagainya. Jangan. Saudara-saudara kita sudah tenang di Firdaus, seperti ketika Yesus berhadapan dengan penjahat yang disalib bersama-sama.
Di momen yang sangat kritis, dia gunakan waktu, dia gunakan kesempatan untuk terima Yesus. Sehingga dia berkata, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Saudara, di momen-momen terakhir dia sempat percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Raja yang akan datang itu. Itu sebabnya dia berkata, bila engkau datang sebagai Raja. Apa yang Yesus katakan? Hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Seperti Lukas 23 ayat 43, bukan? Banyak kekasih kita yang sudah mendahului kita dan posisi mereka sekarang sudah senang di Firdaus. Tetapi bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Perhatikan, bagi kita yang hidup di akhir zaman, untuk kita luput dari kebinasaan, ketika seluruh penduduk dunia ini yang digambarkan kaki saudara dijatuhi oleh batu yang terungkit tanpa gerakan tangan itu, bisa meluputkan, bisa lolos dari kebinasaan yang mengerikan itu. Maka saudara, tidak ada cara lain bagi kita sebelum masa di mana besi yang bercampur tanah liat ini akan menjadi penguasa di bumi dan dia adalah antikris itu. Sebelum dia berkuasa, kita sudah disingkirkan sebelumnya ke padang gurun. Dan tidak sedikit gereja yang tidak mengimani ini. Mereka cenderung mengimani sewaktu-waktu Yesus bisa datang dengan cara rapture. Sebab jelas firman Allah mengatakan, Antikris tidak akan datang sebelum yang menahannya disingkirkan. Siapa yang menahannya itu? Tidak lain adalah gereja yang sempurna. Itu sebabnya kita sedang menunggu momen itu, saudara. Itu sebabnya gembala mengingatkan, yo jadilah pengikut Yesus yang sejati. Yo tingkatkan kekristenan kita. Yo kita lebih sungguh-sungguh lagi. Mari kita jaga diri kita supaya enggak terpapar. Tapi lebih dari itu semua, kita hidup berkenan kepada Tuhan. Karena itulah yang utama. Bagaimana caranya? Coba saya ingin mengilustrasikannya kepada saudara dari tayangan ini. Perhatikan Bapak Ibu. Sebentar ya, kalau pada umumnya kita sudah tahu kalau saya buat garis begini, ini adalah berbicara tentang rentang waktu ya. Waktu dengan gambar garis horizontal. Dan kalau yang vertikal-vertikal ini berbicara tentang peristiwa yang terjadi. Saya hanya ambil momen sehubungan dengan ruang yang terbatas, yaitu saat Yesus disalib, dan ini adalah saat kedatangan Yesus kedua kali. Seperti yang 5, mulai dari kepala emas, siapa? Babel, Media Persia, Yunani, Roma yang kompromis di situ, dan nanti yang terakhir. Ini saya gambarkan dengan gambar kesan gelap mengerikan, saudara. Dia berkuasa berapa? 3,5 tahun. Saudara, maka manusia yang ada di akhir zaman ini, itulah yang akan dihancurkan. Untuk lolos, saudara,
Tidak ada cara lain. Sebelum masa ini tiba, seharusnya kita sudah disingkirkan dan waktunya ini akan tiba. Penyingkiran gereja ke padang gurun. Itu sebabnya dalam perjalanan kita sekarang menuju ke momen ini, saudara, jangan sampai terlambat. Mungkin saudara sudah dengar berulang-ulang. Akan ada saatnya di mana gereja akan mengalami yang namanya pemisahan. Dan biarlah ketika masa pemisahan itu tiba, kita benar-benar menjadi gereja yang terpilih. Mana sih Alkitab menjelaskan tentang pemisahan? Loh, kalau saudara baca Matius 25, 3 perumpamaan itu semua berbicara tentang pemisahan. Dan pemisahan dalam gereja digambarkan 10 gadis. Ke-10-10-nya disuruh bersiap-siap, sediakan pelita, yuk song-song mempelai. Saya tanya kepada saudara, agama apa yang umatnya disuruh menyongsong mempelai, kedatangan mempelai? Hanya orang percaya, bukan? Tapi lihat, ketika 10-nya berangkat, 10-10-nya tertidur. Kalau kita menengok ke sejarah gereja, gereja pernah mengalami kondisi seperti ini. Ini yang saya katakan tadi sensitif. Kompromistis. Gereja tertidur. Untuk kurun waktu yang cukup lama. Wah, kalau saya ceritakan di sini mau berapa sesi, saudara? Sejak Kaisar Konstantinopel jadi percaya kepada Yesus. Saudara, ini disembunyikan. Tidak boleh ada orang percaya buka Alkitab. Lalu gereja disasarkan begitu dengan ajaran yang bertentangan dengan firman Allah. Demi kompromistis begitu rupa. Dan ini akan berulang, saudara. Akan terjadi. Itu sebabnya sebelum hal ini terjadi, kita harus benar-benar berjaga-jaga. Di momen ke-10 itu tidur, ternyata yang 5 gadis itu, mereka siuman, mereka sadar mereka harus menanti mempelai. Dan untung mereka punya minyak persiapan. Bagaimana dengan persiapan rohani kita? Adakah kita lebih mempersiapkan yang jasmani, yang materi? Tetapi kita kurang peduli dengan perhatian, persiapan rohani yang teramat penting dari semua yang penting dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya yang 5 menyongsong mempelai itu dalam pernikahan yang rohani. Sedangkan yang 5 lain, sebentar saya akan jelaskan. Coba saudara tampilkan. Jadi sekarang katakanlah saudara, kita masih ada kesempatan. Sebab saudara ada beberapa tanda yang akan digenapi menjelang hari-hari yang istimewa ini. Saya kata sebagai bukan hari yang menakutkan, justru hari yang istimewa. Di mana kita akan masuk ke sini. Itu sebabnya sebelum sang penguasa dunia itu berkuasa, kita sudah disingkirkan begitu rupa. Lalu bagaimana kalau kita jadi seperti 5 gadis yang bodoh? Yang tidak turut masuk dalam pesta kawin anak domba, diluputkan dari kondisi ini. Saudara, kita lihat catatan kita berikutnya. Yuk, mari kita perhatikan.
Kalau kita tidak masuk bagian gereja yang sempurna, artinya kita tidak turut disingkirkan ke padang gurun. Maka saudara, tidak ada cara lain. Kita harus berhadapan dengan sang penguasa dunia ini. Dengan segala antek-anteknya yang ada di muka bumi ini. Bahkan patungnya saja kalau saudara baca, dia bisa bertindak begitu rupa, berbuat sesuatu. Sampai kepada bagian-bagian yang sudah sangat banyak dibahas pada hari-hari ini. Itu akan terjadi. Tetapi saudara, bagi orang-orang yang masuk dalam kelompok kedua ini, tidak ada pilihan lain. Kita harus menang, mengalahkan penguasa dunia dengan seluruh antek-anteknya. Sebab dia tidak omnipresent kan? Antikris itu manusia. Dia tidak maha hadir, tapi dia akan ciptakan patung di berbagai tempat. Dan semua harus menyembah patungnya. Bahkan patungnya kalau tidak disembah, dia bisa bertindak untuk menangkap orang yang tidak mau menyembah dia itu. Itu sebabnya yang saya katakan, tidak ada pilihan lain. Kalau kita masuk pada bagian ini, kita harus jadi martirnya. Syahidnya Yesus. Karena justru yang menjadi syahid pada momen ini, itulah orang-orang yang dinyatakan pemenang. Dan merekalah adalah orang-orang yang akan diselamatkan. Itu sebabnya jangan sampai saudara masuk ke gambar ini ya. Masuk pengalaman gambar ini. Maksudnya satu lagi yang Pak ini ya. Tapi kita harus berhadapan. Sebab kalau tidak, kita akan dihancurkan. Dihabisi sama sekali. Dan batu itu, yaitu Yesus. Coba bagian terakhir. Walaupun ayat-ayatnya saya tidak bisa baca, saudara. Nanti saya akan jelaskan ini dalam kesempatan berikutnya. Ayo dong, dilanjut catatannya. Akhir pemerintahan, di mana Yesus akan datang kedua kali. Tepatnya pada peniupan sangkakala yang terakhir, sangkakala yang ketujuh. Yesus akan kalahkan musuh-musuhnya. Saudara, bagaimana dia mengalahkan musuhnya? Silakan. Yesus akan berjejak di bumi. Ketika dia datang, dia kan di angkasa lalu kita menyongsong dia, bukan? Karena kita sudah save ama. Lalu dia akan turun bersama orang-orang kudusnya dalam perang Harmagedon. Dan apa yang dilakukan dalam perang Harmagedon, perhatikan. Walaupun kita belum bisa baca ayatnya. Silakan dong. Oke. Antikris dan nabi palsu akan dikalahkan. Inilah yang dikatakan batu itu akan membuat saudara, mereka semua seperti debu. Tak berdaya dicampakkan ke dalam neraka. Jadi saudara, berdasarkan Wahyu 19 ayat yang ke-20, orang yang pertama masuk neraka itu bukan iblis. Tetapi justru antikris dan nabi palsu. Si penguasa dunia itu. Yang ketiga berikutnya saudara lihat.
Lalu Yesus akan binasakan semua orang berdosa. Jadi kalau ada ajaran yang mengajarkan dalam kerajaan 1000 tahun ada orang berdosa, udah kebangetan tuh. Karena orang itu meremehkan karya Yesus yang seperti batu menimpa dan menghabisi semuanya itu. Semuanya akan dibinasakan, nggak ada yang tersisa. Bagaimana dengan iblis? Iblis akan ditangkap, diikat dan dibuang ke dalam jurang maut dan dipenjarakan dalam jurang maut selama 1000 tahun. Itu sebabnya nanti di langit, di kerajaan 1000 tahun, betul-betul kita nggak akan ada pengganggu. Sebab si pengganggu itu, yaitu iblis, dia ada di dalam jurang maut. Dia nanti akan dilepaskan untuk seketika waktu dalam perang Gog Magog dan untuk dimasukkan ke dalam neraka yang kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yuk sekali lagi bersama-sama kita satukan hati, jaga diri kita begitu rupa untuk kita terpelihara dalam naungan pemeliharaan kasih-Nya. Tetapi lebih dari itu semua, mari kita meningkatkan kekristenan kita supaya saat penghancuran tiba, kita sudah bersama dengan Yesus di dalam kemuliaan.